persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Menara Doa Online. Mari sama-sama kita bawa hati kita untuk terus menyembah Dia saudara. Mari terus kita bangun kehidupan kita intim dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan tidak berkuasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia. Bapa terima kasih Tuhan. Kami datang di tahta kudus-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati, merendahkan diri ya Aba. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir. Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami untuk mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Kami bawa hati kami untuk mengucap syukur buat segala keadaan yang boleh kami alami. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan adalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Oh ya ralaba syandara labaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Makasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup bersembah. Biar musik saja, mari sembah Dia. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami persembahkan hanya kepada-Mu.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Tuhan. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku Biar kami bawa hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan segala yang terbaik di hadapan-Mu ya Aba. Sebab kami ada untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab kami ada untuk memuliakan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, kami ketemu muka dengan Tuhan. Kami ketemu dengan Engkau ya Aba. Oh iya namamu, iya namamu, ya namamu. Menyembah-Mu selama-lamanya. Menyenangkan hati-Mu, itu yang kami rindukan. Mengangkat tangan menyembah-Mu, Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami kan tenang ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami kan aman ya Allah. Di dalam hadirat-Mu segala kuasa-kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Ini sembah kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Oh ya Di dalam Tuhan ada terobosan. Di dalam Tuhan kami terus mengalami kemenangan. Di
Indonesia. Engkau membentengi kami, menjadi kota perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Oh la 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 la. Shandara la 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 la. Shandara la 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 la. Shandara la 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 la. Oh la 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 la. Shandara la batakana la ba shandara la bo. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya terjadi di sini. Katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasa
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan saudara, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang tegak kepalaku, hadapi lawanku yang berat di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berat di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Tuhan, terima kasih untuk urapan-Mu, untuk kuasa-Mu yang sedang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sedang dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih untuk kemenangan ya Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan tuntunan-Mu ya Tuhan yang lengkap, yang jelas ya Tuhan buat setiap kami. Oleh karena itu berikan roh hikmat wahyu untuk bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka telinga kami untuk mendengar. Ya Tuhan, biarlah hati yang lembut itu bisa menangkap ya Tuhan. Dan juga pikiran yang taat. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Sebab kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini kita akan belajar tentang pola-pola ya. Pola-pola yang menghancurkan daripada kehidupan kita. Saya berikan judul pola-pola yang menghancurkan daripada hidup kita. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang ditulis ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begini saudaraku ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dari ayat 10 kita akan baca sama-sama yuk. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku ampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan pleonekteo ya atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Jangan iblis memperoleh keuntungan. Ada satu pertanyaan saudaraku yang sering muncul ya dalam hidup banyak orang-orang percaya. Kenapa kok saya jatuh terus di area yang sama? Ya, kenapa kok ada orang-orang yang berkali-kali gagal dalam hubungan? Ya, mungkin pernikahan atau apapun ya saudaraku. Pokoknya tengkar terus, bertikai terus. Berkali-kali seperti hilang damai sejahtera, berkali-kali jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Berkali-kali selalu mengalami konflik yang sama. Ya saudara, padahal mungkin saudara berkata, aku sudah doa. Aku ibadah kok, aku melayani. Tapi kok tetap
ada pola yang berulang-ulang. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa masalah terbesar ya kan dalam hidup kita bukanlah peristiwa yang sekali terjadi. Saudara, masalah terbesar dalam hidup kita itu karena adanya pola yang terus berulang. Kalau peristiwa, saudara, hanya bisa melukai kita satu kali. Tapi kalau pola yang salah, yang terus berulang, saudara, itu bisa menghancurkan kita. Saudaraku, melukai terus menerus dan menghancurkan seluruh daripada masa depan kita. Ini yang paling penting kita lihat polanya. Bukan cuma sekali kejadian itu. Contoh, saya kasih contoh saudara. Antara seperti kayak kalau ban mobil saudara tuh bocor satu kali ya itu memang masalah. Tapi kalau ban mobil yang sama selalu bocor tiap hari di tempat yang sama. Saya yakin pasti itu ada apa? Ada paku, betul gak? Ada paku yang belum dicabut. Banyak orang Kristen, orang percaya, itu kayaknya sibuk, hidupnya sibuk apa saudara? Menambal, tambal sulam, menambal-nambal kebocoran. Tapi dia tidak pernah cabut apa? Paku itu. Yang terus melukai, yang membuat hidupnya bocor. Dia cuma ngobati gejalanya, tapi dia tidak menyelesaikan akar dari masalahnya. Saya kasih contoh di Alkitab siapa? Perempuan Samaria. Saudara, dia berulang kali, saudara, gagal dalam hubungan pernikahan dia. Dia sudah cerita sama Tuhan 5 kali loh, saya udah menikah. Tapi laki-laki yang ke-6 ini bukan suami saya. Dia bilang begitu. Saudara, artinya apa di sini? Saya percaya ada paku yang harus dicabut dalam hidup dia. Tentang pakunya ini apa? Saudaraku, tentang pengakuan. Pengakuan untuk dicintai. Saudaraku, diterima, dihargai. Itulah yang menjadi paku yang harus dicabut. Tapi dia gak dapetin itu. Sampai dia berjumpa dengan siapa? Dengan Yesus. Yesus cabut paku dari hidupnya yang bocor itu. Dengan cara apa? Diajar untuk menyembah. Diajar untuk apa? Menyembah. Ketika seseorang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, pada saat itulah kuasa salib. Saudara, kuasa kebangkitan. Saudara, kuasa dari kenaikan Tuhan. Itu bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Kuasa salib bicara tentang apa? Kuasa atas dosa. Kuasa kebangkitan, saudara, bicara tentang apa? Kuasa atas maut. Kuasa kenaikan bicara kuasa atas iblis. Saudaraku, yang iblis, katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, kita harus lihat cara kerja iblis. Ya, Paulus dia berkata tentang kata pengampunan. Ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11 kita kata, kalau ada yang barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, siapapun itu, aku akan ampuni. Ya kan? Sebab jika aku mengampuni seandainya memang ada yang harus aku ampuni, maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan. Kenapa kok pakai istilah pengampunan? Pengampunan itu bicara tentang apa? Saya perhatikan. Kata pertama yang Yesus sampaikan di atas kayu salib itu kata-kata tentang apa? Pengampunan. Dia ngomong apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia bicara apa? Kasih. Kasih. Saudaraku. Mengasihi itu bicara tentang pengampunan tindakan. Kasih dalam tindakan. Lalu direspon sama penjahat yang di sebelah dia yang mencaci maki. Ya kan, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Pada saat dia merespon, Yesus bilang, ya kan, hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Ketika ada pengampunan yang keluar, kuasa neraka, kuasa setan, kuasa iblis, itu langsung lepas. Terbukti saudara, si penjahat di sebelah Yesus yang menjadi milik neraka, milik iblis. Lepas, dia berkata, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di mana? Firdaus. Saudara saya ngerti, katakan amin. Ini yang harus ada, saudaraku, harus lepas di paku. Kan ada satu contoh ya, ilustrasi pernah dengar gak? Ilustrasi yang saya sebenarnya bagikan kalau salah. Ada seorang mau jual rumah. Rumahnya tuh terjual. Lalu dia izin sama si pembeli rumah itu. Ya kan?
Karena dia juga seperti kayak mau ambil balik rumah itu. Karena dia gak bisa, dia harus jual rumah itu. Tapi dia masih menginginkan rumah itu. Itulah iblis. Dulu kita milik iblis. Tapi kita sudah diselamatkan. Tapi iblis masih menginginkan kita. Oke, aku gak bisa ambil jadi hak milikmu. Tapi hidupmu aku bikin susah. Itu iblis. Jadi si pemilik rumah yang lama dia bilang kata, rumah ini aku jual sama kamu. Sudah terjual. Tapi aku minta izin. Boleh gak aku tempel satu paku di rumah kamu, di ruang tamu kamu. Dia pikir namanya paku. Jadi paku itu milik saya. Jadi apapun saya buat atas paku itu hak saya. Kamu gak boleh larang. Dan aku akan kasih imbalan ke kamu. Tapi ini rumah punya kamu. Saya tahu, si pembeli, oke lah cuma paku aja kok. Apa yang terjadi saudara? Seminggu kemudian pemilik yang lama datang. Aku nitip ya, dia titip apa saudara? Bangkai tikus. Yang kedua bangkai kucing. Bangkai anjing. Tapi dia boleh copot loh. Saudara bayangin. Ada paku. Betah gak orang yang tinggal di situ? Tidak betah. Kok aku diselamatkan, Yesus sudah milik aku. Tapi kok hidup aku masih bau bangkai, kok ada pola-pola yang berulang terus. Itulah cirinya saudaraku. Iblis, saudara dia datang, saudara untuk menghancurkan hidup kita. Tidak satu malam. Dia tidak datang satu malam langsung hancur kita. Dia datang untuk mencuri, mengambil alih sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Dia curi damai sejahtera kita. Dengan cara apa? Dia cemarkan, dia hancurkan. Apa saudara? Hati nurani kita. Dia curi damai sejahtera. Dengan cara apa? Dia coba cemarkan hati nurani kita. Lalu dia curi sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Lalu dia curi lagi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Konflik. Dia curi gairah rohani kita. Ya, gairah untuk apa? Untuk berdoa, ibadah, melayani. Tapi masih jalani semua. Tapi udah gak ada kuasanya. Lalu akhirnya dia akan curi masa depan kita. Destiny kita. Saudara, sampai satu hari kita berkata, aku udah tahu kapan semua kehancuran ini dimulai. Pada waktu kita izinkan paku itu. Jadi hari ini saya mau bagikan pada saudara. Ya kan, kita harus sadar, sesadar-sadarnya saudaraku. Ya kan, ada 3 target utama. Ada 10 sebenarnya saudara. Ya kan, saya ini kan belajar, ada satu ini kan saudara bahan 10. Saya 3 aja yang utama. Saudaraku, yang jadi pekerjaan target utama iblis, dia akan terus bekerja. Saudara, untuk curi. Karena iblis itu ada datang untuk mencuri, membunuh misalnya. 3 yang dia mau curi dalam hidup kita. Yang pertama dia curi apa? Identitas kita. Dia curi identitas kita. Saudaraku. Pokoknya kalau iblis bisa curi identitas kita saudara dalam Kristus. Maka dia akan menguasai seluruh hidup kita. Apa contohnya saudara? Ya, waktu ya di Taman Eden dulu. Waktu dia datangi Hawa. Saudaraku. Ya kan? Itu yang dia curi itu identitas. Apa benar Tuhan tuh ngomong, berfirman seperti itu? Apa benar? Enggak. Waktu dia berkata seperti itu, dia sedang apa saudara? Dia sedang menyerang identitas Hawa. Dia sedang curi identitas Hawa. Saya mau ajak saudara untuk baca juga saudara. Waktu Yesus jadi manusia sekalipun. Saudara, yang dia serang, yang dia mau curi dari Yesus itu apa? Identitasnya. Saudaraku, kalau udah curi identitasnya, seseorang itu gak akan pernah bisa aktifkan kuasa Tuhan dalam hidup dia. Matius 3:17. Kalau saudara pakai buku baru bisa kelihatan bacanya saudara. Itu dari ayat 17 itu melompat ke jadi apa? Matius 3 ayat 17. Setelah itu ayatnya berurutan ini. Matius 3 itu bicara Yesus keluar dari air. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan keluar dari air. Lalu ayat 17 dikatakan apa saudara? Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 17. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah
suara dari surga yang mengatakan ini adalah tentang identitas. Yesus yang diucapkan oleh siapa? Oleh Bapa di sorga. Saudaraku, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku itu identitas Yesus. Jadi tidak perlu Yesus tunjukkan prestasi kepada Bapa. Dia sudah menjadi anak yang apa? Dikasihi dan berkenan. Katakan amin. Nah, saudara tahu ya, ada dua cara nih. Hukum Taurat mau tunjukin ini loh. Prestasi, tunjukin perbuatan, ya kan, perbuatan baik. Saudaraku, untuk bisa diterima, dikasihi. Saudara, diakui. Itu yang dunia ini kan, saudaraku. Itu lelah, capek. Tapi saudara di dalam hukum kasih karunia, saudara sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah dikasih, kita dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan, itu identitas kita dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini saudaraku. Tetapi lihat ketika iblis mau menyerang Yesus. Lalu di dalam Matius pasal 4. Saudara itu dikatakan bahwa roh membawa Yesus dicobai di padang gurun. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh. Bagaimana caranya, strategi dia mencobainya. Yang pertama, yang dia serang adalah apa? Identitas. Coba kita baca. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jika engkau perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Jika kamu anak itu tentang identitas yang dibicara. Kalau kamu anak Allah. Saudara, jadi iblis mencobai Yesus dengan cara gini, saudara. Kamu kan anak Allah. Katanya kamu dikasih atau berkenan. Ya kan? Coba kamu ubah batu jadi roti. Tetapi konsepnya adalah, Yesus tidak pernah mau lakukan apapun, omong apapun, kalau Bapa atau surga tidak perintahkan. Katakan amin saudaraku. Itu dia ngerti. Konsep aku dikasih dan berkenan. Yaitu ya karena ya kan, aku tidak mau lakukan apapun kalau tidak diizinkan oleh Bapa di sorga. Yang ngerti katakan amin. Ya. Kadang-kadang kan dunia juga berkata, katanya kamu orang Kristen, katanya kamu anak Tuhan. Buktinya mana hidupmu tuh? Lihat hidupmu tuh. Gak berubah kan? Kok masih seperti itu? Atau secara ekonomi, mana ekonomi kamu juga hancur. Katanya kamu itu. Biasanya saudara, iblis dipakai tetangga kita. Atau orang-orang di rumah kita. Atau orang yang dekat. Yang dia serang apa? Identitas. Makanya suami istri itu bisa cerai. Itu kalau misalnya sering. Alah kau nih melayani khotbah bisa. Tapi kelakuan mana? Itu bicara tentang apa? Identitas itu yang diserang. Seseorang waktu kecil saudara masih pernah sekolah kan? Waktu SD atau TK segala macam SMP. Kalau kita bertengkar dengan teman kita serang apa? Identitasnya. Kita nggak sebut nama dia tapi kita sebut nama bapaknya. Betul nggak saudara? Sebut nama bapaknya. Itu bicara tentang identitas itu. Apalagi kita punya bapak. Itu bukan bapak yang membanggakan, memalukan. Waduh itu amsyong ya. Betul gak saudara? Itu yang pertama diajar iblis, ada identitas. Ya dak? Diajar. Saudara hari ini, ya kan? Iblis bisa ngomong. Sampai hari ini masih dia bicara. Masih dia bicara tentang apa saudara? Cara yang sama. Dia mau curi identitasnya. Kamu tuh udah kate guno. Kamu manusia udah berguna. Kamu anak yang gak guna. Kamu udah gak berharga lah. Orang mana mau hargai kamu lagi? Lah buntu kau sudah. Kamu udah gak mungkin bisa berubah. Tuhan tuh sudah gak peduli lagi sama kamu. Itu omongan siapa? Itu perkataan siapa? Iblis itu. Dia sesatkan kita dengan serang identitas kita. Perhatikan sini saudara, perhatikan dekat. Semakin lama seseorang mempercayai dusta ini, semakin jauh dia berjalan dari hadirat Tuhan. Dari rencana Tuhan, dari tujuan Tuhan.
Sekali lagi saya berkata, semakin lama kita mempercayai dusta ini. Dusta tentang apa? Identitas kita yang dipalsukan itu. Saudaraku, semakin jauh kita berjalan dari apa? Tujuan Tuhan. Perhatikan, apa yang kita percayai tentang diri kita, itu namanya identitas. Akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya ulang lagi saudaraku. Apa yang kita percayai tentang diri kita atau identitas kita. Apa kata orang tentang kita. Apa kata orang tua kita tentang kita. Itu identitas jadinya kan saudaraku. Jadi identitas ini itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Makanya saudara, identitas kita jangan saudara definisikan dengan masa lalu saudara. Dengan apa kata orang tuamu yang salah. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada setiap kita. Saudara perhatikan Kolose 3:12 ini identitas saudara. Apa identitasnya? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi saudara pastikan, ya kan, ini identitas kita. Lalu kalau kita sudah punya identitas ini, berlakulah sesuai dengan identitas itu. Katakan amin saudara. Kalau kita selalu berpikir, aku ini orang-orang pilihan Allah, yang dikasihi dan dikuduskan kasih Allah, pasti kita mau hidup, mau kenakan apa? Ada belas kasihan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Yang kedua, apa yang dicuri oleh iblis selain dari identitas? Yang kedua, iblis akan mencuri apa? Keintiman kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudaraku, ya. Saudara, ini penting. Iblis itu tahu satu rahasia. Selama seseorang itu dekat sama Tuhan, orang itu sulit untuk dikalahkan. Makanya dia akan berusaha untuk jauhkan kita dari Tuhan. Saudaraku, ya dia akan usahakan. Karena serangan terbesar iblis adalah, saudaraku, dia akan curi apa? Keintimanmu dengan Tuhan. Lewat apa? Gangguan-gangguan kecil. Apa itu saudara? Terlalu sibuk. Terlalu capek. Terlalu banyak hiburan. Sibuk sana sini. Orang lagi, apa istilahnya, orang lagi rame. FC, Tomingse. Ya saudara, kalau kita nggak nonton, kita nggak pergi kayaknya. Kita berarti pertama ini pasti nggak ngetren atau jadul atau bokeh. Buntu ini orang buntu. Kita korbankan, nggak usah ibadah itu. Ini yang penting Tomingse ini penting. Tomingse betul. FC itu Tomingse kan? Iya Tomingse ya. Jadilah walaupun dia pembukaannya nyanyi, Jesus is the center of my life. Ya dah. Beda saudara, saya mau kasih tahu online sama datang ibadah, beda. Iblis akan pelan-pelan. Banyak duit kan, berangkat sini, berangkat sini. Wah keliling, jalan-jalan itu duitnya banyak, lagi banyak duit. Nggak pengaruh dengan dolar mau berapapun. Bukan nggak boleh. Itu kadang-kadang caranya seperti itu. Hai pelayanan-pelayanan, izin dululah. Mereka yang pengerja. Beberapa aku tidak berangkat tapi hobi. Main sepeda atau lari, zaman sekarang lari. Nanti aku udah perlombaan. Hati-hati saudaraku. Ya, itu semua bebas sih. Saya cuma sebagai hamba Tuhan cuma mau ingatkan saudara. Iblis pertama dia curi identitas. Yang kedua dia curi apa? Keintiman kita. Gak ada waktu untuk doa. Kalau doa pun udah gak deket lagi hatinya sama Tuhan. Terus Simpson itu kehilangan urapannya, kekuatannya. Bukan karena Delila loh. Jangan salah. Bukan karena Delila. Dia kehilangan kekuatannya, kuasanya, urapannya. Karena pelan-pelan dia menjauh dari hadirat Tuhan. Tandanya, ya kan? Tuhan suruh begini, sudah. Alah, dia remehkan semua firman. Ketika kita mulai menganggap remeh firman,
pemberontakan halus, diabaikan semua. Itulah tanda. Kita mungkin berdoa, tapi hati kita nggak terhubung dengan Tuhan. Jadi sebelum iblis menghancurkan hidup seseorang, dia terlebih dahulu akan memutuskan hubungan orang itu dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya mau jelaskan tentang analogi korban persembahan di atas mezbah. Saya kasih contoh. Keintiman bagaimana kok bisa Abraham bisa selesai sampai panggilan Tuhan bisa selesai sampai hidup dia. Keintiman Abraham itu bisa dilihat dari apa saudara? Dari mezbahnya. Katakan mezbah. Jadi korban persembahan di atas mezbahnya yang terbesar itu adalah apa? Waktu dia bawa Ishak ke Bukit Moria. Yang merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus yang menjadi korban persembahan untuk menghapus dosa dunia. Sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya hidup yang kekal itu kalau sudah baca Yohanes 17 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal. Ya tahu saudara, dia mengenal Allah. Mengenal itu intim, genosko. Ya intim dengan Tuhan. Saudara, saya bisa membangun keintiman dengan Allah. Itu karena Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan. Katakan amin saudaraku. Kita lihat lagi contoh yang kedua saudaraku. Tentang keintiman Ayub. Bisa dilihat dari mezbahnya. Kalau Tuhan bisa memuji Ayub di hadapan iblis. Itu karena kedekatan Ayub dengan siapa? Dengan Tuhan. Lihat hambaku Ayub. Seorang yang saleh, takut Tuhan, jujur dan sebagainya. Itu tanda kenapa? Itu tanda apa? Dari mezbah yang dia bawa. Tapi kita lihat sini, saat iblis sedang menghancurkan hidup Ayub. Saudara, hal pertama yang dia curi adalah apa saudara? Mezbahnya. Korban persembahannya. Bukan anak-anaknya. Bukan rumah tangganya. Bukan kesehatannya. Tetapi apa? Kambing domba, lembu sapinya dulu. Jadi cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Disuruh aja. Saudaraku, enggak usah lagi bawa korban persembahan. Enggak usah lagi korban. Ya kan? Kalau bisa terus. Apa yang aku bisa dapat, aku bisa terima. Tapi aku gak mau memberi. Itu jauh. Saya dapat titik. Itu yang dibuat iblis. Dia akan curi apa saudaraku? Keintiman. Kadang-kadang keintiman bukan cuma sekedar berapa lama kita duduk berdoa. Tapi hati kita, apakah ada yang namanya the spirit of apa? Surrender. Ada penyerahan, kita bisa berkata bahwa seluruh hartaku, waktuku, bahkan tubuhku ini milik Tuhan. Dan sekarang Tuhan aku persembahkan kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup saya. Itu keintiman. Saudara dapat saudara, itu yang harus dididikan. Jangan waktu-waktu kamu, waktu terbatas. Uang kamu kan jerih payah. Iblis akan tanamkan dalam pikiran kita kesombongan. Saudara. Pertama, kesombongan apa yang ditanamkan? Kesombongan keuangan. Supaya tidak ada korban persembahan dibawa ke Tuhan. Baru yang kedua adalah korban, kesombongan apa? Intelektual pengetahuan. Oh, kita harus dengan bahasa rohaninya kita harus berhikmat lah. Jangan gampang-gampang gini. Gereja juga sudah kaya. Diperdebatkan semua segala macam. Oh, kita gak usah terlibat. Ini contoh saudara kebanyakan. Jadi logika atau membenarkan kesombongan intelektual bisa membenarkan atau menentramkan pelanggaran kita, pemberontakan kita. Saudara, kepada firman Tuhan. Dia bisa kita kata-kata. Ya saudara, hati-hati. Saya ingin beritahu kepada saudaraku. Yang kedua, iblis mencuri apa saudara? Keintiman. Yang ketiga, saudara, kalau dia udah curi keintiman, saudara kegiatan semua yang saudara kerjakan hasilnya nol. Yang ada kecewa. Yang ketiga, dia curi apa? Kalau dia bisa curi dua, dia akan curi apa? Yang ketiga ini, dia curi masa depan kita. Dia ingin curi masa depan kita. Saudara tahu bahwa Tuhan tuh ingin, saudara sudah rancangkan satu masa depan. Ya saudaraku, yang penuh dengan harapan buat setiap kita. Tapi dia tidak mau. Saudara yang menikah, mohon maaf saya berkata, saya bukan mau menginikan kepada saudara.
Tuhan tuh udah punya rancangan masa depan. Kau menikah dengan dia. Nanti ada banyak perkara besar yang Tuhan percayakan. Tuhan mau percayakan kamu berdua bersama dengan nanti anak-anakmu. Ya kan? Untuk menjadi kesaksian. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa terangkat hidupnya lewat pernikahanmu ini. Kamu akan jadi berkat besar. Kamu akan menjadi soko guru di gereja. Atau persekutuan, atau apapun itu. Itu rancangan Tuhan. Tetapi iblis akan curi identitas. Dia curi saudara keintimanmu. Setelah itu dia akan curi masa depanmu. Beberapa rumah tangga. Akhirnya apa? Hancur. Saudaraku, kenapa? Ini serangan yang didikan. Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tapi iblis selalu punya rancangan kehancuran. Jadi pertanyaannya siapa yang hancurkan? Iblis yang rencananya. Tetapi pilihannya di mana? Di kita. Kita mau ikut iblis untuk supaya hancur. Kita nggak mau pikul salib. Kita nggak mau lakukan firman. Dipilih. Kenapa saudara? Ya, kan banyak firman udah ngajar. Bagaimana bisa membangun hubungan. Membangun hubungan rumah tangga yang baik. Ya kan? Tuhan mau saudara bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Oleh karena itu Tuhan mau memberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, segala macam. Yang ngerti katakan amin. Itu rancangan Tuhan. Ya kan saudara? Tetapi rancangan Tuhan itu harus selaras dengan apa? Dengan tata kelola yang Tuhan sudah tetapkan. Ini loh tata kelolanya. Ini loh jalannya, ini loh aturannya. Kok ikutin ini? Kok akan sampai ke sana? Ini jalannya. Tapi ketika kita pilih jalan yang lain, nyampe gak ke sana saudara? Nggak nyampe. Saya bisa katakan amin. Ya kan? Saya masih teringat dengan satu contoh. Nabi Samuel. Samuel saudaraku, ini hamba Tuhan. Kalau saya tuh ngelihat ya, kalau saya baca Alkitab, salah satu daripada hamba Tuhan yang saya suka untuk belajar, saudara, ya kan? Yaitu siapa? Samuel. Bayangin Samuel ini hasil daripada pergumulan mamanya, Hana. Sehingga dia lahir. Untuk satu tujuan yang sangat besar. Saudara, Samuel dalam diri dia dapat 3 urapan saudaraku. Urapan apa saudara? Raja, imam, dan nabi. 3 loh saudaraku. Lalu Alkitab bilang, semua perkataan yang keluar dari mulut itu firman. Tidak pernah gugur, selalu jadi omongannya dia. Kalau dia doa, selalu dijawab oleh Tuhan. Itu keren banget sih saudaraku. Bahkan Alkitab katakan, musuh-musuh Israel tidak bisa masuk teritorial Israel selama masa kepemimpinan Samuel. Tapi saudara lihat anaknya. Saya mau tanya saudara, apa Samuel ajar gak anaknya? Pasti dia ajar. Dia pasti didik, dia pasti doa. Kalau dia bisa berdoa buat bangsanya, tidak mungkin dia gak berdoa buat anaknya. Tapi saudara lihat sini, menjelang Samuel sudah tua, anaknya sudah mulai besar. Anaknya memilih jalan yang berbeda dari Samuel. Tuhan dah hukum Samuel. Karena memang dia udah kerjakan bagiannya. Anaknya sudah pilih. Tapi untuk Eli, kau udah ajar anakmu, kau udah pernah tegur anakmu. Bukan cuma anaknya yang dihukum oleh Tuhan. Termasuk Eli dan semua. Saya bisa dapat gak sini? Katakan amin. Tentang masa depan, iblis curi mau masa depan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan juga punya kesempatan yang kedua buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi kadang saudara merasa ada banyak serangan muncul ketika kita memasuki suatu musim terobosan. Maksudnya menjelang pernikahan, menjelang dipromosi, menjelang pelayanan mau berkembang, menjelang mujizat sedang terjadi. Perhatikan, iblis berusaha tuh gagal kan itu. Kalau Tuhan kasih kita proyek saudara di gereja ini, saudara, yang membutuhkan tenaga besar, uang besar, orang-orang, pasti saya dapat serangan. Serangannya tuh hati. Lewat siapa? Bukan orang luar, orang di sekitar yang hidup dalam kedagingan. Dia tidak mau hidup dalam roh, gak mau dipenuhi roh. Itu selama 28 tahun, selalu itu. Kenapa? Memang iblis dia terus menerus akan curi 3 hal. Nggak mungkin berhenti. Kalau hari ini kita menang, dia tidak bisa curi, kita punya identitas. Dia tunggu sore, nanti sore.
Itu bukan besok. Kalau dia nggak bisa curi keintiman kita siang ini, dia tunggu nanti malam. Nggak tunggu besok. Kalau dia nggak bisa curi masa depan kita siang ini, dia tungguin sampai minggu depan. Kapan kita memilih jalan yang sudah ditentukan Tuhan? Menyimpang yang saudaraku. Nah pertanyaannya gini kan sekarang, kita bahas lagi. Kenapa kok bisa-bisanya iblis curi? Kok bisa-bisanya iblis curi? Ya, betul enggak? Mau gak kita dicuri terus? Tidak mau dong. Mau gak kita kalah terus? Enggak kan? Kita harus lihat ada penyebab. Kita kan udah bilang tadi kan. Masa kita mau pompa terus tuh ban yang kempes. Datang terus. Kita gak mau dong. Kita mau cabut itu paku. Setuju gak saudara? Katakan amin. Cabut itu paku. Tiap kita masih punya paku udah. Enggak, satu orang gak mungkin udah punya satu paku. Kita punya banyak paku yang harus dicabut. Biar Tuhan, firman-Nya, kuasanya, rohnya itu menambal buat kita. Paku ini bicara akar, saudaraku. Ya kan? Orang cuma hajar, ambil buahnya. Buah itu biar perbuatannya lah. Atau daunnya, kelihatannya. Enggak, harus akarnya dicabut. Apa penyebab pola-pola pekerjaan iblis? Akar penyebab pola-pola. Ada banyak pola, saudaraku. Saya ambil 3 saja. Akar yang pertama adalah apa? Luka yang tidak disembuhkan. Luka apa? Luka dalam hal rohani. Kita pernah pergi ke dukun. Itu luka, itu paku. Kadang-kadang ada satu kangen mau balik lagi ke situ. Masa kecil kita dilecehkan secara seksual kah? Saudaraku, itu luka. Kuat dalam roh itu. Nah ini kan. Saya dapat. Ini penyebab. Ini yang jalan masuk. Banyak kepahitan berasal dari luka. Banyak kemarahan-kemarahan timbul karena luka. Banyak ketidakpercayaan. Gak percaya apa gak percaya. Karena apa? Berasal dari luka. Luka yang tidak dibawa ke Tuhan akan menjadi tempat persembunyian dari siapa? Dari musuh. Tempat iblis taruh itu. Saudara bisa dapat sini katakan amin. Kata kuncinya luka itu bisa sembuh karena apa? Pengampunan. Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan aku mau mengampuni orang itu. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saya ulang lagi saudara baca. Yuk 1, 2, 3. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni. Seandainya ada yang harus kuampuni. Maka hal itu kubuat. Oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kapan iblis bisa beroleh keuntungan? Punya jalan masuk. Ketika luka ini masih basah dan tidak sembuh. Bagaimana luka ini bisa sembuh? Lewat kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hati kita. Melalui tindakan kita mengampuni. Sudah dapat saudara poinnya sendiri katakan amin. Dan apakah bisa langsung ngampuni, doa ngampuni langsung bisa sembuh? Ya saudara kan pernah punya luka di kulit. Pernah punya luka di kulit gak saudara? Punya kan luka. Apa sekali tetes obat langsung sembuh? Ya tidak. Doa pengampunan. Itu harus diucapkan berulang-ulang dan sebut nama orang itu. Sampai waktu kita sebut nama itu. Tidak lagi ada kemarahan. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi ketidakpercayaan. Mungkin saudara ditipu oleh seorang itu dan terluka. Oleh suku ini saudara pernah mengalami diperdaya atau sehingga saudara gak bisa percaya lagi. Itu kan luka, saudara ketidakpercayaan. Gak gampang-gampang percaya. Pasti sering ditipu. Itu terluka kan sudah. Itu yang pertama. Jalan mas, akar yang pertama. Kita harus selesai. Saudara mau selesai katakan amin. Dalam hidup kita ada bagian luka-luka. Ya kan ketika bilang aku mau selesaikan, aku mau ampun. Sembuh. Nanti dia akan balik lagi tuh. Musuh untuk lukai lagi.
tempat di mana kita pernah terluka, dengan baik saudara, cenderung di tempat itu iblis bermain. Saya dikatakan amin, dia akan kembali. Ted Haggard, saya sebutlah nama hamba Tuhan ya, namanya Ted Haggard. Ted Haggard siapa? Dia tuh gembala sidang dari seorang rasul besar yang namanya siapa? Saudara, Peter Wagner. Pendoa, penulis buku yang luar biasa, profesor penanaman gereja, itu gembalanya. Ted Haggard pada waktu dia masih kecil, dia dilecehkan secara seksual oleh laki-laki yang dewasa. Dia bangun gereja begitu besar. Dia muridkan banyak orang. Satu hari Tuhan buka. Dia jatuh dalam dosa apa? Homoseksual. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Waktu di dalam pengakuan itu dia nangis. Tiba-tiba ada seperti kayak panggilan rasa kangen. Untuk coba masa lalu itu. Kapan itu terjadi? Ketika dia izinkan luka karena iblis curi identitasnya. Kan jadi pendeta diserang terus fitnah segala macam. Enggak. Mungkin kita gak buat awalnya. Tapi tiba-tiba karena udah lemah mau kembali bawa ke sana. Untuk makin jatuh lagi lebih dalam. Dari situ dia pikirin terus hubungannya sama Tuhan jauh. Akhirnya apa saudara? Masa depan dia dicuri untuk jadi hamba Tuhan yang selesai sampai akhir. Ted Haggard, buku-bukunya saya baca. Saudara sangat di sini katakan amin. Luka harus sembuh sampai tuntas sembuhnya supaya nggak ada kesempatan iblis tuh ajak kita balikan. Katakan amin saudara, jangan ajak iblis balikan. Yang kedua, apa akar yang kedua saudara? Dosa yang tidak dibereskan. Dosa yang tidak dibereskan. Itu yang kedua. Dosa tidak hanya melukai hati Tuhan. Tapi dosa juga membuka pintu bagi siapa? Bagi iblis. Setiap kali kita menyimpan dosa dan pelanggaran. Perhatikan saudaraku. Itu akan memberikan akses kepada musuh. Karena itu saudara, pentingnya di sini pertobatan. Pertobatan bukan cuma sekedar mewek nangis. Tapi pertobatan itu adalah pintu. Cara kita menutup pintu yang selama ini terbuka bagi siapa? Bagi musuh. 1 Yohanes 1 ayat 8 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yang ketiga saudara, apa akar yang ketiga? Akar yang ketiga adalah apa? Dusta yang kita percaya. Akar pertama adalah apa? Luka yang tidak disembuhkan. Luka itu kenapa? Kesalahan orang yang kita simpan. Saudaraku, ya kan? Pelanggaran orang, dosa orang yang kita simpan itu luka. Yang kedua adalah dosa yang tidak dibereskan, itu perbuatan kita sendiri. Tapi ini ada yang ketiga. Yang ketiga adalah dusta yang kita percayai. Apa contoh dusta? Banyak orang hidup dalam penjara yang sebenarnya tidak memiliki pintu yang terkunci. Saudaraku, yang mengikat mereka adalah apa? Keyakinan yang salah. Ada satu buku seorang hamba Tuhan, siapa? Joseph Prin. Dia berkata bahwa ya kan apa yang kita percayai, ya kan itu akan menentukan, ya kan apa yang kita akan lakukan dan hasilkan. Nah, untuk bisa mengubah hidup, kita harus mengubah kepercayaan kita dari percaya kepada dusta dengan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ada orang percaya, dia sering berkata begini, dia percaya. Tanda dia percaya, dia mengaku kan. Aku percaya maka aku berkata-kata. Kami percaya maka kami berkata-kata. Kami punya roh iman. Saudara perhatikan, kapan saudara mengaku percaya sama dusta? Waktu saudara berkata gini, aku nih hidupku nih tidak berubah pasti. Anakku tidak mungkin dia berubah.
Suamiku tidak mungkin berubah, hidupku tidak mungkin berubah. Itu artinya saudara sedang percaya kepada dusta. Roh percaya itu aku berkata-kata, aku percaya maka aku berkata kata-kata. Saudara berkata, aku selalu gagal. Tidak ada yang mengasihi aku, tidak ada yang peduli sama aku. Aku sudah habislah sudah. Ini kita percaya sama Wah itu tuh iblis seneng banget itu. Jangan saudara percaya sama dosa. Kenapa orang, saya kasih contoh, ini mau melakukan judi online. Karena dia percaya sama dusta. Tanpa kerja keras, aku bisa kaya. Kenapa orang mau narkoba? Percaya kepada dusta. Kalau kita percaya sama dusta, kita akan suka berdusta. Karena dusta bisa menyelamatkan kita. Dusta mungkin bisa melindungi kita. Percaya sama dusta, kita berdusta sama semua orang. Dengan berdusta aku bisa diakui sama orang, aku hebat. Dusta saja. Dengan dusta aku bisa punya uang, bisa dapat duit. Dengan cara apa? Bohongin aja, tipu aja dia. Aku pinjam dulu, besok aku bayar. Gak takut. Kau udah percaya, orang Kristen kok gak percaya semua. Aku nih. Hati-hati, itu cara. Nah, Yohanes 8 ayat 44 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara diberkati dengan ini, amin. Ya, pertanyaannya gini, gimana caranya saya bisa memutus pola-pola pekerjaan iblis yang dapat menghancurkan hidup saya? Datang kepada terang. Siapa terang? Yesus. Katakan amin. Apa yang disembunyikan itu akan bertumbuh. Apa yang dibawa kepada terang akan kehilangan kuasanya. Banyak orang kalah bukan karena dosanya yang besar. Tapi karena dosa disembunyikan terlalu lama. Yang kedua, belajar mengampuni. Kita sudah tahu. Yohanes 20 ayat 23 katakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, pengampunan bukan membenarkan orang yang melukai kita. Pengampunan adalah melepaskan diri dari penjara masa lalu. Ya, dan kepahitan adalah racun yang kita minum sambil berharap orang lain mati. Saudara, mau mengampuni saudara? Ampuni. Bangun kehidupan doa yang apa? Yang konsisten. Ya saudaraku, bangun doa, harus doa pujian penyembahan. Karena doa ini saluran kekuatan di sorga. Yang keempat apa? Isi pikiran dengan firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, ya kan, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Setiap hari saudara kita harus memilih dan kita harus mendoakan. Pertanyaannya gini, apakah saya mempercayai suara kebenaran? Apakah saya mempercayai suara ketakutan? Hari ini saudara saya berdoa, saudara dan saya kita bisa sama-sama lepaskan daripada pola-pola ini. Patahkan segala kutuk atau pola-pola yang menghancurkan kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Tutup mata kita yuk, kita berdoa.
Mungkin selama ini kita berpikir, saudara selalu berkata, ini memang nasibku. Memang nasibku yang jelek. Aku gak mungkin bisa berubah. Keluargaku memang seperti ini. Mungkin itu yang selalu saudara pikir dan katakan. Tapi hari ini Tuhan ingin berkata kepada saudara, kepada setiap kita. Pola-pola yang salah ini dapat diputus. Belenggu-belenggu dapat dihancurkan. Luka-lukamu dapat disembuhkan. Masa depan kita dapat dipulihkan. Tuhan akan berikan kesempatan kedua bagimu. Salib Yesus bukan hanya berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Menghancurkan kuasa dosa. Tapi juga salib ini memberikan kita kemenangan hari ini. Dan bisa membawa kita masuk surga suatu hari nanti. Datang sama Tuhan, saudara datang. Minta Tuhan cabut semua akar ini Tuhan. Sembuhkan setiap luka hatiku ya Tuhan. Aku mau mengampuni setiap orang yang bersalah padaku ya Tuhan. Aku tidak mau menyimpan segala kelemahan orang, kejahatan orang, aib orang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan curahkan urapan kasih-Mu buat kami. Ampuni Tuhan dia Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Tuhan hari ini biarlah kami mau isi pikiran kami dengan firman-Mu. Kami tidak mau mempercayai dusta, kami mempercayai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap pola yang menghancurkan hidup saya, katakan di dalam nama Yesus aku patahkan. Setiap belenggu dosa aku hancurkan dalam nama Yesus. Setiap dusta iblis aku ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap luka dipulihkan kembali. Setiap rancangan Tuhan terjadi digenapi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kekasih Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu silakan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan lindungi setiap kami, pelihara setiap kami dan berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.